Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Ikawati dari kelas 7B PIAUD IAI Al-Qadiri Jember. Kali ini saya akan memberikan pendapat tentang pertanyaan-pertanyaan UAS dari mata kuliah Tarbiyatul Manaqib. Nah, pada pertanyaan pertama ada hadis-hadis yang disebutkan di sana. Pada poin A itu ada tertulis hadis bahwa barang siapa menimbulkan sesuatu yang baru dalam urusan agama kita yang bukan ajarannya, maka tertolak. Ya, menurut saya itu benar. Apapun itu yang tidak bukan ajaran Islam pasti akan tertolak atau sesat. Nah, di poin yang B, menurut saya memang setiap yang diada-adakan itu bid'ah, tapi tidak semua bid'ah itu sesat, karena ada juga bid'ah yang masih tetap ajarannya mengacu kepada kitab Allah dan mengacu pada ajaran Nabi Muhammad SAW. Itu bisa dikatakan bid'ah yang tidak sesat. Nah, di poin yang C, menurut saya pada poin C itu memang benar kita harus menjauhi orang-orang yang ragu terhadap agamanya dan ahli bid'ah yang ajarannya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, pada kesempatan ini saya kurang setuju apabila dikatakan semua bid'ah itu tertolak, karena ada juga bid'ah yang ajarannya masih di jalur ajaran kitab Allah dan ajaran Nabi Muhammad. Memang bisa dikatakan bid'ah itu adalah sesuatu yang ada di waktu sekarang, tapi di zaman Nabi Muhammad dulu tidak ada. Tapi ada juga bid'ah yang ajarannya masih sejalan dengan kitab Allah dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka bid'ah inilah yang bisa dikatakan bid'ah yang tidak sesat. Pada pertanyaan nomor 2, di sini penjelasan tentang yang pertama itu manaqib. Manaqib ini secara singkat bisa dikatakan sebagai biografi atau bisa juga dikatakan sebagai cerita atau riwayat hidup meliputi akhlak-akhlak kebaikan para wali. Yang kedua, bacaan manaqib yaitu suatu bacaan yang dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberi solusi dengan cara meminta kepada Allah tentang hajat-hajat kita. Di poin ketiga ada manaqib. Manaqib ini sebenarnya bisa dilaksanakan sendiri di rumah setelah melaksanakan sholat fardu. Kalau manaqib di pesantren Al-Qadiri biasanya dilakukan setiap malam Jumat Legi, tapi di malam Jumat biasa juga dilakukan. Ada juga manaqib yang setiap hari dilakukan atau malam, tetap juga dilaksanakan tiap hari di pesantren Al-Qadiri. Di poin keempat menjelaskan tentang manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sesuai dengan arti dari manaqib tadi, yaitu sebuah biografi. Jadi manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menceritakan tentang perjalanan hidup dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani serta cerita-cerita keramat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di poin kelima ada zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu doa-doa yang dipanjatkan untuk beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta doa-doa yang dipanjatkan untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pertanyaan ketiga ada suatu pertanyaan, tawassul itu tidak tujuannya meminta kepada selain Allah. Tidak juga
tawasul itu kata siapa tawasul itu meminta kepada selain Allah. Tujuan dari tawasul itu tetap tertuju kepada Allah, tapi lewat perantara. Karena kita sebagai orang biasa yang dengan segunung dosa, rasanya tidak pantas untuk meminta dan mungkin akan sulit terkabulkan doanya. Maka dari itu kita perlu tawasul lewat orang yang bisa dikatakan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tawasul yang diperbolehkan adalah tawasul yang dilakukan sesuai syariat agama Islam, sedangkan tawasul yang tidak diperbolehkan adalah tawasul yang melenceng dari syariat agama Islam. Contohnya meminta pada tempat-tempat keramat. Nah, di pertanyaan yang keempat ada suatu pernyataan bahwa zikir manakib itu dilarang. Ya tidaklah, masa iya zikir manakib itu dilarang? Yang dilarang itu apabila manakib yang bacaannya disalahgunakan atau tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Apabila tetap zikirnya di ajaran, ya tidak apa-apa. Dan apabila ada pernyataan juga kalau menyuguhkan makanan itu diharamkan. Ya apabila yang menyuguhkan makanan pada setelah manakiban ikhlas dan tujuannya bersedekah, yaitu diperbolehkan. Nah, pada pertanyaan kelima menjelaskan tentang apa itu barokah, karomah, mujizat, maunah, serta istidraj. Nah, barokah ini bisa dikatakan suatu hadiah dari suatu kebaikan. Nah, bisa juga dikatakan barokah itu sesuatu itu dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan karomah adalah kemuliaan yang diberikan kepada seseorang yang istiqomah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara terus-menerus. Nah, di sini pengertian dari mukjizat adalah suatu kemampuan yang luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala hanya kepada para nabi. Penjelasan tentang maunah itu sendiri artinya pertolongan Allah yang diberikan kepada hambanya untuk mengatasi kesulitan. Yang terakhir itu pengertian dari istidraj, yaitu kenikmatan dunia yang diberikan Allah kepada hambanya secara terus-menerus sehingga hambanya itu lupa diri dan tetap bermaksiat karena tetap diberikan anugerah secara terus-menerus. Nah, itu dia jawaban saya dari pertanyaan UAS mata kuliah Tarbiyatul Manakib kali ini. Terima kasih kepada dosen kami Bapak Fikri atas ilmu yang selama ini beliau berikan. Terima kasih banyak, mohon maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.